Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Sofyan Nurdin, guru PAI SD Negeri Cigugur Tengah Kota Cimahi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 Bat 1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak sekalian, hari ini kita bersama kembali untuk melanjutkan materi belajar kita. Tapi sebelumnya, lihat kanan kiri dulu. Siapa teman kita yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Kalisa. Ya. Untuk itu kita bersama-sama berdoa. Yang pertama untuk kelancaran belajar kita, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang kedua buat Kalisa ya, yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan kembali ya. Kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Asmaul Husna. Siap? Wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah bi qiraati suratil misani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir Yang baik. Amin. Ya Allah ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Selanjutnya, sebagai rasa cinta kita kepada negeri ini, kita nyanyikan dulu lagu wajib Hal-Hal Bandung. Semuanya berdiri, tangan di depan. Siap? Dikepalkan ya. Oke. Sudah siap? Tangannya dikepalkan. 1, 2, 3. Halo, Ibu kota perhiangan. Halo. Saya mau nanya nih, materi kemarin apa ya? Masih ingat minggu kemarin apa? Ayo, tentang apa minggu kemarin? Iya, tentang haji. Coba satu pertanyaan nih. Apa itu tawaf? Ada yang tahu? Apa itu tawaf? Ada yang tahu angkat tangan? Iya, Man? Betul. Mengelilingi Ka'bah berapa kali? Itu namanya tawaf. Ingat ya. Oke, tepuk tangan buat Man. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa nih? Berkurban. Dan tujuannya yang akan kita akan kita peroleh dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah siswa dapat memahami ketentuan ibadah kurban. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan ibadah kurban. Paham ya? Yang ketiga melalui kegiatan diskusi, ada diskusi kelompok nanti ya. Peserta didik dapat menganalisis dan menguraikan pokok-pokok ibadah kurban. Tepuk semangat! Iya. Ada sesuatu yang akan ditanyakan. Apakah kalian sudah mengetahui syarat-syarat hewan yang akan dijadikan kurban? Ada yang tahu? Udah baca belum di rumah nih? Apa syarat kurban? Ada yang sudah tahu syarat kurban? Nah, nanti kita bahas. Oke. Yang kedua, apakah
Kalian sudah ada yang tahu nih? Siapa saja yang berhak menerima daging kurban? Ada yang tahu? Ayo. Siapa saja? Ada berapa? Ada berapa yang berhak menerima daging kurban? Yang sudah baca pasti tahu. 21. Orang yang berkurban 2. Itu ya. Orang yang berkurban dan orang yang tidak berkurban. Ada aturannya, ya. Tuh, nanti kita bahas, oke? Kemudian yang ketiga, apakah ada yang tahu apa saja sih hikmah dari seorang kalau berkurban? Ada yang tahu nggak? Kalau yang sudah baca pasti tahu. Ada yang tahu apa saja, bisa satu saja hikmah dari berkurban? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Ayo. Mendekatkan diri. Satu tuh. Satu, mendekatkan diri kepada. Yang kedua, ada? Betul. Ya, menghilangkan sifat tamak dan ratus, sifat kebinatangan. Nah, ini ada video. Kita simak dulu bersama ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Inilah video tentang berkurban. Disimak dulu ya. Video kali ini kami berbagi tata cara menyembelih hewan kurban sesuai syariat Islam. Ibadah kurban adalah termasuk dalam ibadah makruh, yaitu suatu ibadah yang terikat waktu, rukun, dan persyaratan tertentu. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kambing, domba, maupun unta yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kurban bagi seorang muslim yang mampu adalah sunnah muakkad. Bukan hanya amat dianjurkan dalam Islam, tata cara penyembelihan hewan kurban juga diatur secara detail di dalam syariat. Berikut 8 tata cara menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, menyiapkan alat. Sebelum menyembelih hewan kurban, Satu nih, menyiapkan alat ya. Hati-hati alatnya harus kayak apa. Alat yang digunakan boleh berupa pisau, golok, Apa nih? maupun Golok. Ada nih goloknya udah disiapkan. menyembelih hewan kurban dengan menggunakan alat yang terbuat dari tulang, gigi, maupun kuku. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban haruslah diasah terlebih dahulu. Ini untuk apa? Hal tersebut dilakukan agar alat tersebut Mencincang. menggunakan alat yang Ya, tajam ketika tulang. menyembelih hewan kurban Ya. merupakan aturan yang disyariatkan dalam Islam agar hewan yang disembelih dapat meninggal dengan Yuk, cepat, diperhatikan sehingga bagaimana hewan cara tidak menyembelihnya. merasa kesakitan, serta menghindari menzalimi hewan. Yang kedua, tuntun hewan kurban Fokus secara ya. perlahan. Setelah alat untuk menyembelih disiapkan, selanjutnya tuntun hewan kurban secara perlahan. Islam melarang memperlakukan hewan secara kasar, terlebih pada hewan kurban. Ya, bagaimana cara menjatuhkan Ataupun sapi mencabut hewan kurban. biar tidak mencederai. Yang ketiga, merobohkan hewan kurban. Ketika hendak Coba merobohkan lihat. hewan kurban, Nah, hindari perlakuan yang itu lihat kasar ya. sehingga mengakibatkan hewan stres dan memberontak. Cara merobohkan hewan kurban, terutama sapi, dapat dilakukan dengan ya, metode silakan gabung diperhatikan. atau yang lebih dikenal dengan teknik tali simpul. Teknik ini sangat efektif untuk merobohkan sapi dengan mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga sekalipun sapi memiliki ukuran yang besar. Berikut cara merobohkan sapi menggunakan Coba lihat, teknik tali perhatikan. simpul. Siapkan Supaya tali tambahan dengan panjang yang telah sapinya disesuaikan tidak dengan ukuran tubuh kesakitan. sapi. Karena Untuk tidak tali boleh tambahan melukai digunakan apa? berukuran 15 Ya, meter. menyakiti Letakkan tali hewan di kurban kaki ya. sapi, kemudian ujung tali ditarik dan dilewatkan di antara kaki depan. Kedua ujung tali yang telah dilewatkan di antara kaki depan tersebut, kemudian ditarik ke atas dan disilangkan di punggung sapi tepat di belakang punuk sapi. Setelah disilangkan di atas punggung sapi, kedua ujung tali ditarik ke bawah, kemudian dilewatkan Dilihat? antara kaki Nah, gampang kan? Terakhir, Iya, berdua aja udah kedua ujung tali cukup. yang telah dilewatkan di Tuh, antara bagi kaki sakit sapi secara bergantian. binatangnya tidak disakiti. Sapi Iya, akan kehilangan coba lihat keseimbangan tuh. dan kemudian roboh perlahan. Anteng aja berdua aja loh gitu Yang ya. keempat, membaca basmalah. Membaca Nah, ini basmalah cara ketika penyembelihannya. hewan kurban Hati-hati, sangatlah nanti dianjurkan. dapat ya, siap. Bahkan beberapa ulama berpendapat
bahwa membaca basmalah sebelum menyembelih hewan kurban adalah wajib. Namun beberapa ulama lainnya berpendapat, menyembelih hewan kurban dengan hanya menyebut nama Allah pun sudah dikatakan sah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah Ini kewajiban mengucapkan bis. membaca Ada yang wajib, ada yang sunnah. setelah membaca basmalah Anjuran. dan menyebut nama Allah, seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban disunahkan membaca niat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat dua niat menyembelih Nih, hewan kurban. doanya ya. Yang pertama adalah niat untuk diri sendiri, yaitu bagi seseorang yang menyembelih hewan kurban untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah niat untuk menyembelih. Nanti nama yang berkorban disebutkan dengan kalau laki bin ya. Kalau perempuan binti. Binti ke orang tuanya ya. Baca tuh. Surat hadis Muslim dan Al-Baihaqi. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Niat menyembelih untuk orang lain. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, ternak ini darimu dan untukmu. Kurban ini dari si fulan. Hadis riwayat Muslim dan Baihaqi. Yang keenam, memotong leher hewan kurban. Ketika memotong Coba hewan lihat. kurban, wajib Hati-hati dilakukan nih. dengan sekali gerakan. Hal tersebut dilakukan agar hewan kurban dapat meninggal dengan segera dan menghindari menyakiti hewan kurban. Oleh sebab itu, penggunaan alat yang sangat tajam amatlah penting ketika menyembelih hewan. Memotong leher hewan kurban yang dimaksud bukanlah memotong hingga kepala hewan terputus, akan tetapi hanya memotong 3 saluran yang ada di leher hewan, yaitu adajan atau urat nadi, Sudah ya ini ya. atau saluran nafas, dan almari atau saluran makan. Video apa yang kalian saksikan barusan? Biar lebih jelas kita praktek, oke? Siapa yang akan mempraktekkan? Apa ya? Coba ini apa nih? Biar jelas begini caranya. Ya. Nih bawa nih. Anggap saja ini domba sungguh. Gini ya. Nih, siapa dapat ke depan sini, Pak? Ya. Nih, lihat nih. Kalau ini domba, berarti kepalanya diarah karena harus sebelah kiri. Bagaimana caranya? Takbir dulu. Siap ya? Karena Idul Adha sunatnya takbir dulu, oke? Takbir dulu, nanti setelah itu kita niat bareng-bareng. Apa niatnya? Nawaitul audhiyata min. Siapa nih yang dicalonkan, yang berkorban? Pebi? Bolehlah, Pebi siapa bapaknya? Berarti Pebi bin bapak. Kalau perempuan misalkan Eno binti. Gitu ya. Kalau perempuan ini kan kebetulan Pebi laki-laki. Jadi Febri binti bin bapak siap ya. Oke, kita mulai siap ya. Berapa? Takbir dulu ya. 3 kali. Siap ya? Oke. Bareng. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sekali lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Sebetulnya yang berniat cukup diwakili sama yang menyembelih ya.
Cuman kita belajar sama-sama biar nanti suatu saat kamu menyembelih, ternyata sudah hafal ya. Oke, bareng-bareng. Bismillah. Siapa? Nawaitu an udhiyata min Febri bin Bapak sunnatal lillahi ta'ala. Lihat nih, yang pertama kali diucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ayo, dari sini. Nah, betul, dari bawah ke atas ya. 1, 2, 3. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan sampai putus. Sudah? Sudah. Nah, angkat. Ini bagusnya 1 kali. Yang harus potong adalah 1 tenggorokan, tempat saluran maka. Yang kedua saluran napas. Dan ada nadi ya yang harus putus. Nih, ini yang harus putus. Minimal tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah, ini ada gambar nih. Betul tidak nih gambar penyembelihan ini? Betul? Coba perhatikan. Coba perhatikan. Yang di bawah kaki kiri, kaki kanan. Coba lihat. Berarti yang ini salah. Hati-hati nih. Ya. Jadi yang di bawah adalah kaki kiri. Ini berarti menghadap utara. Kepalanya di utara kan? Kalau mau menghadap kiblat, paham? Ya. Paham ya? Harus jauh ya. Nah, inilah materi kurban yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kurban adalah, silakan dibaca. Nah, itu secara bahasa ya. Secara istilah. Oke. Ini, oke. Salah satu ketentuannya. Jadi ibadah kurban itu ditentukan waktunya, ya. Yang pertama pada hari Idul Adha, 10 Zulhijjah. Itulah hari pertama. Bisa dilanjutkan andai kata kebetulan tanggal 10-nya lagi sibuk. Nah, boleh tanggal 11 sampai tanggal 3 waktu maghrib. Itu baru habis. Takbirnya juga sama. Sunat takbirnya nanti kalau ada takbir kan Idul Adha ya. Sampai maghrib tanggal 13 Jul. Hari Tasyrik namanya. Paham ya? Jadilah ketentuan kurban. Termasuk nanti syarat dan ketentuannya. Oke, kita kuis dulu ya. Siap? Kalau ada yang bisa menjawab kuisnya, Bapak kasih. Yuk nih, ada beng-beng. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang namanya muncul nanti di kuis? Saudara yang harus menjawab. Kalau jawaban betul, Anda mendapat 1 makanan beng-beng. Siap ya? Konsentrasi. Ya. Siapa ya? Fitriana. Ada Fitriana? Angkat tangan. Iya, saya Fitriana. Iya, maju ke depan Fitriana. Oke. Siap ya? Yang keluar adalah nama saudara. Pertanyaannya. Tanggal berapa pelaksanaan ibadah kurban? Berapa? Tanggal berapa? 10. Terus? 11? 12? Betul? Tepuk tangan. Bentar. Hadiahnya nih. Tawim dulu atuh. Iya. Kita akan mencoba untuk berdiskusi ya. Bapak punya LKPD nih. Lembar kerja untuk kalian nanti diisi ya. Bapak kasih waktu berapa menit ya? 7 menit cukup? Cukup ya. Kelompok 1 angkat tangan. Nah, sekarang nanti isi kalau mau ya. Untuk kelompok 1 silakan.
Nanti ditulis kelompoknya, kelompok 1, nama-namanya di belakang ya. Ini kelompok 2, tolong diisi. Nanti Bapak tugas untuk kolom 2 ya. Nah, oke. Kemudian untuk kelompok 3 ya. Oke, siap ya. Tolong diisi tentang bagian daging kurban dan hukumnya ya. Oke. Kemudian untuk kelompok 4 tentang hikmah. Oke. Nah. Oke, ini ya, Ibu. Oke. Nanti dipresentasikan ya di depan. Oke. Oh iya, terus dulu ya. Betul, betul. Oke. Sudah? Iya. Udah? Coba lihat. Oh, di belakang? Mana? Oh iya. Perhatikan ke depan. Kelompok 1, kita simak bersama presentasinya. Silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan atas diskusi kami. Iya. Pengertian ibadah kurban secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekatinya. Istilah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Tuh. Ya, terima kasih Firas. Tepuk tangan untuk kelompok. Kedua, orang yang berakal. Orang yang berakal dan sehat secara jasmani dan rohani. Ketiga, orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa dan mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Syarat berkurban yang keempat adalah mampu. Mampu secara materi. Syarat hewan kurban. Kurban adalah hewan ternak. Kedua, hewan telah cukup umur. Cukup. Ya, lanjut. Yang ketiga, hewan yang tidak cacat. Iya. Terima kasih. Itu? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Saya Fitriana Santika dari kelompok 4 Iya. akan menerangkan tentang hikmah pelaksanaan kurban. Iya. Berkurban menjadi salah satu ibadah yang sangat Ya. Itulah hasil diskusi kalian. Ada yang sempurna, ada yang bagus sekali. Sangat bagus, ada yang bagus. Dan ada yang kurang. Gitu harus diakui. Kenapa mungkin? Makanya sebelum diskusi, dalam diskusi semua harus kompak ya. Harus ikut membantu pemikirannya, menuangkan hasil kerja sama aja. Apapun itu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang dibahas pada kesempatan belajar kali ini? Ada mau? Siapa mau? Silakan ke depan. Silakan. Ayo, boleh lah. Itu sudah dicatat, boleh sini. Yang penting catatan sendiri ya. Oke. kesimpulannya adalah suatu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Berkurban mempunyai ketentuan-ketentuan baik untuk orang-orang yang berkurban maupun dengan syarat-syarat tertentu dan cara pembagian daging kurban. ya,
Hikmah berkurban adalah dapat menghilangkan sifat tamah dan rakus. Bagus ya. Kita lihat nih. Dari kesimpulannya apa kesimpulan yang pertama? Kurban adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Biar Bapak tahu kemampuan kalian, Bapak kasih soal ya. 3, 2, 3. Ya, silakan dikerjakan ya. Nggak boleh nyontek. Harus mandiri, ya. Jangan lupa namanya sayang, ya. Ya. Ya, jangan lupa namanya. Boleh. Ya. Yang sudah boleh dikedepankan ya. Oke, ya. Ya. Waktunya 2 menit lagi. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau mengerjakan tugasnya. Nah, anakku sekalian, materinya sudah beres. Alhamdulillah. Bagaimana materi hari ini? Belajar harian ini? Menyenangkan? Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Iya. Oke. Ya. Untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas adalah tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu? Khulafaur Rasyidin apa itu? Apa mah? Betul. Para sahabat Nabi yang 4 itu ya. Siapa? Abu Bakar. Kita bahas minggu depan. Nanti di rumah sebelum malamnya, sebelum materi disajikan, tolong dibaca dulu ya. 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 Mana tepuk semangatnya? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Sebelum diakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Asr. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, silakan dipimpin oleh Kaim aja berdoanya. Innal insana lafi khusr. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat diberikan ilmu dan usia yang panjang. Bisa ketemu lagi di minggu depan. Materi pembelajaran bab yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.